Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang hakikat kesulitan belajar yang dibimbing oleh Ibu Nur Hasana MPD. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu belajar, bahwa belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Dalam proses pembelajaran tentu saja memiliki hambatan dan kesulitan. Untuk lebih jelasnya lagi, kami akan membahas apa sih hakikat kesulitan belajar. Secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris learning disability, yang berarti ketidakmampuan belajar. Kesulitan belajar itu sendiri merupakan beragam gangguan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung karena faktor internal individu itu sendiri, yaitu disfungsi minimal otak. Faktor penyebab kesulitan belajar. Adapun faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu 1. Faktor internal atau faktor dari dalam diri manusia itu sendiri, yang meliputi faktor fisiologi dan faktor psikologis. Faktor fisiologi yaitu seorang yang sakit akan mengalami kelemahan fisiknya sehingga saraf sensoris dan motorisnya lemah. Akibatnya, rangsangan yang diterima melalui inderanya tidak dapat diteruskan ke otak. Faktor-faktor psikologis meliputi inteligensi, bakat, minat, motivasi. 2. Faktor eksternal atau faktor dari luar manusia meliputi faktor-faktor non-sosial, faktor-faktor sosial. Faktor non-sosial dapat berupa peralatan belajar atau media belajar yang kurang baik atau bahkan kurang lengkap, kondisi ruang belajar yang kurang layak, dan waktu pelaksanaan proses pembelajaran yang kurang disiplin. Faktor sosial seperti pola asuh keluarga dan keadaan ekonomi keluarga. Karakteristik kesulitan belajar. Mencermati definisi dan uraian tersebut, tampak bahwa kondisi kesulitan belajar memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama, gangguan internal. Penyebab kesulitan belajar berasal dari faktor internal, yaitu yang berasal dari dalam anak itu sendiri. Anak ini mengalami gangguan pemusatan perhatian, sehingga kemampuan perseptualnya terhambat. Yang kedua, anak berkesulitan belajar memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi normal, bahkan beberapa di antaranya di atas rata-rata. Namun demikian, pada kenyataannya, mereka memiliki prestasi akademik yang rendah. Kesenjangan ini biasanya terjadi pada kemampuan belajar akademik yang spesifik, yaitu pada kemampuan membaca disleksia, menulis disgrafia, dan berhitung diskalkulia. Dan yang ketiga, tidak adanya gangguan fisik atau mental. Penanganan kesulitan belajar. Penanganan yang diberikan pada kasus anak dengan kesulitan belajar tergantung pada hasil pemeriksaan yang komprehensif dari tim kerja. Penanganan yang diberikan pada anak dengan kesulitan belajar meliputi 1. Penata laksana di bidang medis seperti terapi obat, terapi perilaku, psikoterapi suportif, dan pendekatan psikososial lainnya. 2. Penata laksana di bidang pendidikan. Dalam hal ini, terapi yang paling efektif adalah terapi remedial, yaitu bimbingan langsung oleh guru yang terlatih dalam mengatasi kesulitan belajar anak. Demikian materi tentang hakikat kesulitan belajar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.